Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Abdurrahman dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika angkatan 2019 dengan NIM 19518244021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen aset di era revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup yang sebelumnya. Apa itu manajemen aset? Manajemen sendiri adalah proses mengatur atau mengolah suatu yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Proses manajemen ini termasuk penyusunan rencana peorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan. Dan aset sendiri memiliki pengertian yaitu adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan. Jadi, manajemen aset adalah proses sistematis untuk mengembangkan, mengoperasikan, memelihara, dan meningkatkan manfaat aset dengan biaya yang efektif. Dan juga manajemen aset adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mempertahankan, membaharukan, dan mengoperasikan aset secara hemat melalui akuisisi penciptaan, operasi pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen aset yaitu memastikan status kepemilikan suatu aset, melakukan inventarisasi kekayaan dan masa pakai aset yang dimiliki, menjaga agar nilai aset tetap tinggi dan memiliki usia hidup yang panjang. Memastikan suatu aset dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal, mencapai penggunaan dan pemanfaatan aset secara optimal, meminimalisasi biaya selama usia suatu aset, sebagai keperluan untuk pengamanan aset, sebagai acuan dalam menyusun neraca dalam laporan akuntansi. Siklus manajemen aset. Siklus manajemen aset terdiri dari 8. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan aset. Ini adalah tahap awal proses aset manajemen di mana dilakukan perencanaan mengenai apa saja hal yang dibutuhkan dalam mengelola aset. Misalnya kebutuhan untuk pengadaan, inventarisasi, perawatan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengadaan aset. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pengadaan aset, misalnya barang ataupun jasa yang diperoleh dengan biaya sendiri ataupun pihak lain. Yang ketiga adalah inventarisasi aset. Pada tahap ini terdapat rangkaian kegiatan berupa identifikasi kualitas dan kuantitas aset, baik secara fisik maupun non-fisik, secara yuridis ataupun legal. Masing-masing aset didokumentasikan dan diberi kode tertentu untuk keperluan pengolahan aset tersebut. Yang keempat adalah legal audit aset. Pada tahap ini dilakukan audit mengenai status aset, sistem, dan prosedur pengadaan sistem dan alat pengalihan. Selain itu, identifikasi kemungkinan terjadinya masalah legalitas juga dilakukan pada tahap ini dan sekaligus mempersiapkan solusinya. Yang kelima, pengoperasian dan pemeliharaan aset. Pada tahap ini, setiap aset yang dimiliki digunakan untuk melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keenam adalah penilaian aset. Pada tahap ini, pihak aset manajemen menentukan nilai aset yang dimiliki sehingga perusahaan mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang dimiliki, yang dialihkan maupun yang dihapuskan. Penghapusan aset. Pada tahap ini, perusahaan akan menilai aset apa yang dianggap tidak menguntungkan dan akan dihapuskan. Proses tersebut dibagi dalam 2 bagian, yaitu pengalihan aset dan pemusnahan aset.
Untuk pengalihan aset sendiri yaitu pemindahan hak dan atau tanggung jawab wewenang dan pemanfaatan suatu unit kerja ke unit kerja lainnya dalam lingkungan sendiri. Misalnya penyertaan modal, hibah, dan lainnya. Untuk pemusnahan aset yaitu tindakan pemusnahan atau penghancuran aset untuk mengurangi aset karena dianggap tidak dapat dimanfaatkan lagi. Yang kedelapan, pembaharuan aset. Pada banyak kasus aset yang dianggap tidak produktif bisa diperbaharui sehingga dapat dimanfaatkan lagi sampai umur ekonomisnya berakhir. Pembaharuan atau peremajaan tersebut dilakukan dalam bentuk perbaikan atau perbaikan suku cadang atau pergantian suku cadang sehingga aset dapat bekerja seperti kondisi semula. Selanjutnya, pentingnya manajemen aset pada perusahaan. Karena dengan adanya manajemen aset yang baik pada perusahaan tersebut dapat menekan angka pengeluaran dan menambah pemasukan. Manajemen aset menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan aset yang melibatkan semua pihak level manajemen agar bisa diimplementasikan secara baik pada semua departemen perusahaan. Alasan pentingnya manajemen aset pada perusahaan yaitu pertama menjaga nilai aset, kedua meningkatkan keamanan, ketiga memonitor penyusutan aset, keempat menghindari pembelian berlebihan, kelima mempermudah penyusunan anggaran, keenam mempermudah manajemen risiko dalam mengambil keputusan. Menjaga nilai aset. Manajemen aset yang baik dalam perusahaan sangat diperlukan untuk menjaga nilai aset yang dimiliki agar tetap tinggi. Dengan demikian, semua resiko yang berhubungan dengan aset seperti kerusakan atau kehilangan dapat diminimalisir agar usia aset bisa menjadi lebih panjang. Dalam menjaga nilai aset tersebut, tentu saja diperlukan tambahan biaya operasional untuk mendapatkan output yang maksimal dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Aset dengan jumlah yang cukup banyak pada suatu perusahaan pastinya tidak dapat dikontrol satu persatu dan terjamin keamanannya. Dengan menerapkan manajemen aset, kita dapat meminimalisir hilangnya aset perusahaan ataupun rusak. Penerapan manajemen aset sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan. Dengan demikian, aset-aset tersebut akan disimpan dengan baik, aman, dan terlindungi. Yang ketiga, memonitor penyusunan aset. Salah satu resiko yang perlu diwaspadai atas penggunaan aset tetap adalah terjadinya penyusutan. Penyusutan dapat terjadi pada aset tersebut mulai dari fungsi sampai dengan nilainya. Untuk memudahkan dalam mengontrol dan juga memonitor penyusunan aset tersebut sangat diperlukan manajemen aset. Selanjutnya adalah menghindari pembelian berlebihan. Jika pembelian berlebihan dan tidak perlu dalam perusahaan sebenarnya dapat dikontrol jika menerapkan manajemen aset. Dengan demikian, perusahaan dapat menyusun anggaran pembelanjaan yang tepat untuk menentukan prioritas dalam pembelian barang serta menghemat biaya pengeluaran. Selanjutnya adalah mempermudah penyusunan anggaran. Dengan penerapan manajemen aset pada perusahaan, penyusunan anggaran berupa konstruksi pembelian barang pemilihan barang yang berkaitan dengan pengadaan aset lebih mudah untuk dilakukan. Hal ini akan membuat perusahaan mengetahui mana aset yang dapat diperpanjang usianya ataupun harus dihapus. Yang terakhir, mempermudah manajemen risiko dalam pengambilan keputusan.
Meski terlihat satu kesatuan, namun tidak semua perusahaan sudah menerapkan manajemen risiko untuk melindungi aset mereka dari berbagai macam ancaman yang tidak diduga. Dengan hanya menerapkan manajemen aset, terkadang mereka berpikir bahwa aset sudah pasti aman dan tidak mempertimbangkan kemungkinan ancaman di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil antara lain adalah dalam era revolusi industri 4.0, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem pengolahan aset yang terstruktur dan sistematis yang dirancang secara cermat sesuai kebutuhan perusahaan untuk memudahkan pengelolaan aset saat ini dan di masa yang akan datang. Sistem manajemen aset bertindak sebagai alat pemantauan biaya untuk inventaris perusahaan dari rencana ke aset yang sudah kadaluarsa. Dapat digunakan sebagai acuan sistem pengambilan keputusan untuk membantu manajemen dan mempengaruhi stabilitas operasi perusahaan saat ini dan yang akan datang. Penerapan sistem manajemen aset memainkan peran penting bagi manajemen perusahaan dan departemen perusahaan di semua tingkatan, termasuk menjaga nilai aset perusahaan, meningkatkan keamanan, memantau penyusutan aset, menghindari pembelian aset yang berlebihan, mempromosikan perencanaan anggaran, dan mempromosikan manajemen risiko perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.